Sore Pak. Sore. Perkenalkan, saya Stella dari kelas 11E dari SMA kelas 1 Tambun Selatan. Nah, hari ini dengan Bapak siapa? Saya Sarto. Dengan Bapak Sarto. Nah, jadi kita hari ini dengan Bapak Sarto akan bertanya-tanya tentang penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, pertama-tama Bapak tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus tipe 2? Diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah gula darah ya. Iya. Dia golongan gula darah yang diakibatkan dari kurangnya insulin dari seseorang. Penyakit ini lumayan kronis ya, sulit untuk disembuhkan karena ada cara untuk penyembuhannya, tapi masih bisa dikontrol lah, ya beda dengan diabetes gula darah yang sering di masyarakat dikenal, yaitu gula darah di masyarakat paling hanya dua tipe, yaitu gula darah basah, gula darah kering. Nah, dia ini gabungan dari keduanya. Ini masalahnya sulit dikontrol. Ya, saya bilang susah dikendalikan atau susah dicirinya itu susah diprediksi oleh seseorang. Karena dia kalau gula darah kering harusnya kan manusia itu, orang itu pasti kalau kena gula darah kering harusnya badannya kurus, tapi dia enggak juga. Dia itu badan bisa gemuk tapi tetap kena gula darah diabetes tipe 2 ini. Tapi dia juga tidak seperti diabetes gula darah basah yang kena luka dia langsung harus dioperasi, harus seperti ini, nggak juga seperti itu. Makanya sulit memprediksi orang ini kena gula darah diabetes tipe 2 ini, karena kita tidak bisa menebak ini tipe gula darah basah atau kering. Itulah sulitnya, tapi kita masih bisa kontrol dengan pergi ke ahlinya, dokter. Itu yang saya tahu. Iya. Nah, kalau itu tentang diabetes tipe 2, terus biasanya penyebab utamanya apa nih Pak? Yang Bapak tahu? Kalau gula darah ya, yang saya paham masalah gula darah biasanya penyebabnya faktor utama biasanya keturunan. Mungkin pola makannya kurang teratur atau kurang sehat, kebanyakan makan manis atau makan sebelum tidur, pola makannya tidak teratur. Nah, selain itu juga kurangnya aktivitas olahraga. Biasanya orang kalau kurang aktivitas karena tidak dikelola dengan baik, tidak keluar, itulah penyebab gula darah. Itu biasanya karena harusnya makanan yang diolah itu kan setelah makan kita itu ketika sedang diolah oleh usus kita, tubuh kita itu, makanan kita itu harusnya berolahraga supaya dia bisa menjadikan energi atau menjadi keringat keluar dari tubuh. Nah, ini tinggal tidur, habis makan dia tidur, itu biasanya penyebab gula darah yang saya paham ya. Jadi biasanya karena dia nggak fit ya badannya ya, kurang fit, atau mungkin karena dia tubuhnya terlalu gemuk atau kelebihan badan bisa bikin dia akhirnya kan malas beraktivitas. Kalau gemuk kan biasanya jarang beraktivitas karena ya, karena badannya berat, ya buru-buru dia mau jalan, mau lari ya kan gitu kan, duduk aja dia ngap gitu. Itu biasanya seperti itu yang saya tahu. Ya. Nah, itu kan kebiasaannya ya kalau misalnya penyebab utamanya. Nah, sekarang gejala yang biasanya munculnya apa nih dari seorang yang kena diabetes tipe 2? Gejala kalau yang namanya penyakit diabetes karena dia golongannya masih diabetes, saya rasa yang saya paham biasanya gejala yang timbul oleh seseorang kalau menderita penyakit diabetes itu dia orangnya gampang ngantuk. Kalau pagi harusnya ada jam 7, jam 9 itu kan nggak boleh tidur, tapi dia udah lelah, udah ngantuk, atau mungkin dia sering buang air kecil. Biasanya sih itu yang saya paham, haus, bawaannya pengen minum, apalagi cuaca terik kayak begini kan. Ya, bahkan cuaca nggak terik pun dia udah haus dan udah pengen buang air kecil. Itu biasanya kalau diabetes, mau dia tipe berapapun yang saya tahu penyakit diabetes pasti gejalanya seperti itu. Jadi kalau minumnya dingin, manis-manis gitu ya. Minumnya kan pengennya yang manis, yang dingin, yang seger-seger, yang lebih enak. Makin nambah di darahnya. Itu udah otomatis tuh. Ya.
Nah, menurut Bapak sendiri nih, gimana sih cara Bapak untuk mencegah diabetes mellitus tipe 2 ini? Kalau untuk pencegahan penyakit diabetes itu biasanya identik kita disarankannya makan, pola makannya harus teratur, pola makan teratur, terus juga harus jaga kesehatan tubuh dengan olahraga, aktivitas. Intinya kurangin rasa manis biasanya. Cenderung ini identik ini kalau kayak saya nih seperti itu kan kalau nggak ngopi nggak enak. Nah ini yang berat nih. Yang berat ya? Iya, suruh ngurangin kopi. Sementara kita kalau nggak ngopi kan ngantuk jaga. Ya, Ini ngantuk. ya, biasanya yang sering kena flu itu memang ya sudah kopi ya. Jadi karena itu orang-orang yang aktivitasnya tidak bisa menghindari yang manis-manis kayak kopi itu kan buat kita agak berat. Hanya kita paling ya kurangin dah kopinya atau gulanya ya kurangin. Makanya biasanya kan kalau habis minum yang manis kan harus olahraga gitu ya, biar fit kan. kayak di kita di security juga ada yang namanya apel olahraga itu untuk menjaga kesehatan kita para personel security supaya tidak kena penyakit ini. Kira-kira Bapak pernah ngeliat gak kayak di orang nih gara-gara diabetes mellitus tipe 2 ini dia malah jadi komplikasi kemana-mana nih. Kira-kira ada nggak komplikasi apa aja? Kalau kena gula itu udah otomatis ya. Kebanyakan orang kalau udah kena gula itu lambungnya kena tipes, ginjal. Otomatis karena gejala di ginjal dengan gejala gula tuh hampir sama, sama-sama ngantuk, sama-sama adalah itu komplikasinya biasanya ke situ larinya jantung, ginjal, jadi saraf, akhirnya jadi stroke. Itu biasanya karena ya udah nggak mau sama sekali. Susah dia banyak minum manis, naik gulanya, sementara dia kurang manis sedikit minumannya, lemes. Nah ini akhirnya jadi komplikasi. Jadi semuanya sementara kan si energi ini kan butuh manis, tapi karena dia ada gula, Gurunya tinggi. manis nggak boleh, gitu kan? Itulah yang akhirnya jadi komplikasi dari kemana-mana biasanya ke lambung, ke jantung, sampai ke saraf akhirnya stroke. Karena nggak ada energi, saraf itu kan butuh energi dari manis itu. Jadi kadang karena komplikasinya bahkan sampai bahaya meninggal ya Pak? Ya, kebanyakan sih gitu, ujung-ujungannya ya udah kubur. Nah, sekarang Bapaknya sendiri deh. Bapak pernah nggak menghindari makanan-makanan tertentu karena takut kena penyakit kayak diabetes mellitus tipe 2 ini? Saya sampai saat ini untuk menghindari penyakit itu saya sadar pasti saya hindari sedikit. Tadi saya bilang saya kurangi kopi, manisnya saya kurangin yang harusnya gelas itu satu kopi itu katanya 2 sendok gula, terus mie instan ya, mie rebus tuh biasanya kita kalau masak mie rebus tuh airnya langsung dimakan tuh. Kalau saya sekarang airnya enggak, air masakan itu saya buat ganti air baru Buat kuahnya ya? buat buahnya supaya tidak kena penyakit itu. Karena jujur zaman sekarang yang menyebabkan penyakit itu bisa aneh-aneh adalah karena makanan itu sendiri. Maaf ya, anak-anak sekarang itu seblak, terus mie geprek, mie apa tuh Kesukaan itu ya ya? kan, mie yang pedes-pedes tuh yang Samyang gitu Pak? samyang yang sekarang ada tingkatan berapa kan itu. Gila, Nah, level persetan. Nah itu mereka anak-anak sekarang justru yang saya khawatirkan itu bahaya sebenarnya. Belum. Gak terasa kita udah selesai ya Pak. Makasih Pak Sarto Siap. udah mau berbagi tentang pengalamannya tentang penyakit diabetes. Semoga ilmu-ilmu yang dikasih sama Pak Sarto hari ini bisa berguna ya bagi kita semua. Makasih Pak.